Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Putu Utomo, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu periode 3 tahun 2025 Kementerian Agama. LPTK saya Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Sosiologi dengan nomor induk mahasiswa 2027725200084. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Saya akan membahas pengantar sosiologi bab 2 tentang definisi sosiologi, objek kajian sosiologi, dan fungsi sosiologi. Ini KTP saya. Ini formulir bukti keabsahan, dan ini benar data yang saya kirimkan adalah sah dan benar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Nikmatika alaina rahmataka wa dzakirna masina ya jalali wal ikram. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar kalian semua? Kelas 10E. Baik ya. Sebelum memulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Kelas 10E. Pertama, Abdullah Kabib, Afifa, Aira, Anjang, Artila, Cahya, Kalista, Inayatul, Intasa, Lukiana, Lutfi, Lutfiana, Wahab, Iqbal, Azam, Nadifa, Salisa, Silvi, Muslimah, Sofia, Wilda, terakhir Zafira. Sakit ya Zafira ya. Baik,
Anak-anak 10E, kita akan belajar pengantar sosiologi bab 2 tentang definisi, tentang objek kajian, dan fungsi sosiologi. Ya, semester 1 kelas 10. Sebelum ke definisi, kita ke tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan definisi sosiologi menurut para ahli, mengidentifikasi objek kajian sosiologi, menjelaskan fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat, dan mengaitkan fungsi sosiologi dengan fenomena sosial. Ya. Jadi, pertama adalah definisi sosiologi itu sendiri menurut para ahli. Salah satu ahli sosiologi yang dikenal dengan Bapak Sosiologi adalah Auguste Comte. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah. Keilmiahannya itu dibuktikan dengan menggunakan riset ya atau penelitian. Dalam sosiologi bisa survei, ya, bisa wawancara, bisa observasi. Yang itu diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah, bisa makalah, ya, bisa buku akademis, dan lain sebagainya. Jadi dari definisi ini mungkin kita bisa mendapatkan gambaran ya tentang sosiologi ini seperti apa. Berikutnya, objek kajian sosiologi. Objek materialnya adalah masyarakat. Objek formalnya hubungan sosial antar manusia dalam masyarakat. Agar lebih jelas lagi, saya tunjukkan foto ya tentang sosiologi ini. Sosiologi. Nah, ini dia. Kalau diibaratkan ini pohon sosiologi, ya, di dalamnya terdapat banyak karakter, terdapat banyak individu yang berinteraksi. Mereka memiliki status, memiliki peran tertentu. Ada yang jadi anak, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi kakak, ada yang jadi adik. Ya. Nah, proses sosial seperti itu, proses yang terjadi di masyarakat, itu ada pola yang bisa dianalisis menggunakan sudut pandang sosiologi. Misalnya bagaimana interaksi antar anak ke orang tua, ya, bagaimana interaksi guru dengan murid,
bagaimana interaksi sesama teman, dan lain sebagainya. Bagaimana interaksi di dunia nyata, bagaimana interaksi di dunia maya. Nah, itu ada sebuah pola yang bisa dianalisis menggunakan kacamata sosiologis. Ya. Dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Ya. Kembali ke PowerPoint. Ini ciri dari sosiologi. Boleh dibaca, silahkan yang mau membaca. Silahkan dibaca. Ya, dibaca ciri sosiologi. Empiris berdasarkan observasi dan kenyataan. Agak keras. 1. Empiris dan berdasarkan observasi dan kenyataan. 2. Teoritis disusun secara logis dan sistematis. 3. Kumulatif mengembangkan teori-teori sebelumnya. 4. Non-etis tidak menilai baik atau buruk, hanya menjelaskan. Ya, jadi ada 4 ciri sosiologi. Ini harus urut. Empiris berdasarkan observasi, seperti kelas kalian 10E, bisa saya observasi, bisa saya amati. Laki-lakinya 6 orang, selebihnya perempuan. Ya, ada nama-nama kalian, ada Aira, ada Afifa, ada Nadifa, ada Salisa, ya, ada Silvi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kelas 10E ini karakternya kelas seperti apa, kelas yang tertib ataukah rajin, itu bisa diamati dari pola perilaku keseharian kalian. Ya. Kemudian teoritis, kalau selama saya mengajar kalian tertib, kalian rajin, ya, mengumpulkan tugas tertib, jarang yang tidak masuk misalnya, ya. Terus saya menyimpulkan sebuah teori, kelas 10E ini rajin dan tertib. Maka saya membuat teori ini, ya, secara logis, secara sistematis. Terus kemudian secara kumulatif mengembangkan teori sebelumnya. Selama 3 bulan saya mengajar kalian ikut kelas saya. Di samping kalian tertib dan rajin, kalian juga semangat mengikuti kegiatan ekstra misalnya. Nah, itu saya tambahkan lagi, saya kembangkan lagi teori. Siswa-siswi kelas 10E Man 2 Nganjuk tidak hanya tertib dan rajin, tetapi murid-muridnya juga aktif di dalam ekstrakurikuler misalnya. Jadi saya kembangkan lagi teori. Yang terakhir, non-etis tidak menilai baik atau buruk, ya, hanya menjelaskan. Jadi sebatas itu sebagai bukti akademik, bukti empiris. Jadi saya tidak menilai baik atau buruk dari fakta tersebut. Ya. Berikutnya ke fungsi sosiologi. Nah, ini agar nggak ngantuk, saya ingin ice breaking beberapa menit saja. Gamenya namanya Sangkuriang. Kalau saya bilang Sangkuriang, kalian harus ikuti perintah saya. Baik perintah untuk bergerak atau berbicara, ya, atau mendengarkan. Kalau saya tidak bilang Sangkuriang, kalian tidak usah mengikuti perintah saya. Paham ya? Saya mulai game itu, kalau saya bilang mulai, kalau saya sudah bilang selesai, maka game itu selesai.
Ya. Nanti saya nyuruh kalian membuang sampah, terus saya ndak bilang sangkuriang, terus kalian ndak mengikuti perintah saya. Ya ndak ya. Jadi batasannya game itu berlaku saat saya bilang mulai dan berlaku saat saya bilang selesai. Bisa dipahami ya? Nah, nanti yang nggak bisa konsentrasi akan ada hukuman di depan kelas. Hukumannya ringan, ya, paling penjara seumur hidup, ya. Baik, saya mulai, ya. Saya mulai. Sangkuriang tepuk 1 kali. Sangkuriang tepuk 2 kali. Sangkuriang tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Oke, masih konsentrasi semua, ya. Sangkuriang tepuk 4 kali. Sangkuriang tertawa. Sangkuriang bilang A. Sangkuriang bilang B. Sangkuriang bilang C. Sangkuriang bilang A. B. Sangkuriang bilang C. Sangkuriang bilang D. C. Berdiri. Oke, sejauh ini masih konsentrasi semua, ya. Siap-siap, ya. Sangkuriang pegang kursi masing-masing. Sangkuriang pegang pundak. Pegang kursi. Ya, ada yang pegang kursi. Tolong sportivitasnya silakan maju. Silakan maju dulu ya, sambil memantau temennya, sambil ikut game ice breaking sangkuriang. Baik, kita mulai lagi ya sangkuriangnya ya, biar lebih meriah. Sangkuriang tepuk 1 kali. Sangkuriang tepuk 2 kali. 2 kali. 3 kali. Sangkuriang pegang hidung. Sangkuriang pegang telinga. Pegang pipi. Sangkuriang pipi. Keliru dia. Pipi tadi. Oh iya. Oke, gak apa-apa. Kita mulai lagi. Sangkuriang tepuk 1 kali. 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 1 kali. Oke. Sangkuriang berdiri. Duduk semua. Oke, konsentrasi ya. Sangkuriang tepuk 1 kali. Sangkuriang tepuk 2 kali. 2 kali. Maju, maju. Iya, tapi kan tepuk. Iya, tapi kan tepuk. Maju di sini. Oke. Maju ya. Oke, kita ngegame lagi ya, biar lebih semangat lagi. Sangkuriang bilang B. Sangkuriang bilang Z. Sangkuriang bilang A. Sangkuriang sedih. Sangkuriang tertawa. Tertawa. Oh, nggak ada yang tertawa, tapi tersenyum ya. Oke, nggak apa-apa. Duduk semua. Ini duduk ini tadi ya. Duduk. Oke, kena hukuman ya. Oke, game selesai. Silahkan duduk. Kecuali yang
terhukum. Ya, silakan duduk semua. Game udah selesai. Ya. Saya mulai dari sini. Hukumannya pengen apa? Langsung duduk aja. Saya kasih pertanyaan ya. Kalau bisa jawab boleh duduk. Oke? Oke. Pertanyaannya adalah sebutkan dua saja nama wakil kepala Manduang Nganjuk tahun ajaran 2025-2026. Dua saja nama wakil kepala. Kan ada 4, kamu sebutkan 2 saja. Iya, enggak tahu kebangetan ya. Enggak tahu banget berarti ya. Oke, saya kasih diskon ya, 1 aja. 1 aja. Bu Nina, itu wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Kesiswaan itu Pak Ari, Pak Mita Ari. Bidang Bu Mas. Iya, Bu Mas ya. Karena saya yang menjawab berarti belum boleh duduk. Ada pertanyaan lagi ya. Siapakah nama Presiden RI ke-1? Siapa? IR Soekarno. Oke, duduk ya. Sekarang ke kalian ya. Ingin pertanyaan atau ingin jawaban? Oh, terserah. Berarti saya ngasih jawaban terus kamu ngasih pertanyaan gitu ya dari jawaban itu. Oke, pertanyaannya dalam bahasa Inggris ya, Senin sampai Minggu. Coba. Bisa ya? Oke, silakan. Nggak diulang lagi. Dari apa? Diulang lagi. Sunday, Friday, Saturday, kembali lagi ke Monday. Ya. Sunday itu hari apa? Senin. Oke, silakan duduk ya. Satu lagi ya. Pertanyaannya adalah berapa kerikil yang ada di Manduang Nganjuk ya? Lebih dari 1. Betul, ya silakan duduk ya. Ya memang betul kan ya, lebih dari 1. Baik, kita lanjut ke fungsi sosiologi. Ada beberapa fungsi dari sosiologi. Yang pertama, perencanaan sosial, penelitian sosial, pembangunan masyarakat, dan pemecahan masalah sosial. Jadi sebetulnya kebijakan pemerintah itu hendaknya berdasarkan sains ya, berdasarkan data agar tepat sasaran. Ya. Perencanaan sosial. Dan itu yang melakukan ya pemerintah ya, bekerja sama dengan mungkin universitas ya, dengan kampus-kampus tertentu. Kalau kalian pernah melihat hasil sensus ya, itu sebetulnya penerapan sosiologi juga. Jadi jumlah laki-laki penduduk Indonesia berapa, jumlah perempuan berapa, jumlah usia remaja berapa, jumlah usia produktif berapa, ya. Terus
angka partisipasi sekolah itu bagaimana. Nah, itu bisa menjadi acuan untuk membuat kebijakan. Yang terakhir tentang penerapan sosiologi itu sendiri. Setidaknya ada 4 penerapan ya dalam dunia pendidikan ini. Memahami dinamika sekolah dan siswa. Jadi kalau di antara kalian mendapatkan beasiswa ya program PIP, nah itu bagian dari penerapan dalam dunia pendidikan. Terus bagaimana kurikulum itu mesti disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Itu juga bagian dari penerapan sosiologi dalam dunia pendidikan. Kemudian dalam dunia kerja juga bisa, dalam pemerintahan apalagi ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini misalnya kalian bisa mengenal istilah tentang integrasi, tentang disintegrasi, ya, tentang kenakalan remaja, ya, hal-hal yang harus dihindari dan lain sebagainya. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan, silahkan. Kamu ya, silahkan. Pertanyaannya? Saya izin bertanya. Ya, agak keras. Apa sih perbedaan sosiologi dan juga psikologi? Ya. Jadi ada hubungan antara sosiologi dengan psikologi, ada hubungan antara sosiologi dengan antropologi dan sebagainya. Kalau sosiologi lebih kepada kelompok, lebih kepada masyarakat, kalau psikologi itu lebih kepada individual, ya, lebih kepada individu. Jadi ruang lingkupnya saja. Ya. Jadi kalau dalam psikologi itu ada istilah kepribadian introvert, ya, ada kepribadian ekstrovert, ya. Nama kamu siapa? Muslimah, ya. Kira-kira kepribadian kamu introvert atau ekstrovert? Ekstrovert, ya. Nah, itu contoh dari psikologi. Tapi kalau dalam sosiologi, misalnya Muslimah ini ya pasti ya dia seorang Islam, identitasnya ya Islam menggunakan jilbab dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari sosiologi seperti itu. Ya. Terakhir, penutup ini sosiologi memberikan pemahaman tentang kehidupan sosial sampai kepada kita agar menjadi warga yang lebih peduli dan solutif ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang benar, memiliki hak dan kewajiban. Oke, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian 10E. Ya.